Silakan Iya. presentasi 5 menit, monggo Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprayitno dari mahasiswa PPG UIN Salatiga. Alhamdulillah pagi hari ini bersama-sama dengan Bapak Mufik dan Bapak Guntur untuk mempresentasikan kegiatan pembelajaran, yaitu melalui modul ajar yang akan kami sampaikan. Dan pagi hari ini dalam ujian kompleks, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Pada kesempatan hari ini kami sampaikan, kami presentasikan modul ajar Kurikulum Merdeka dari Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 2. Diawali dengan identitas dari pembelajaran. Di sini tertulis bahwa penyusun adalah Suprayitno SPDI, alamat kami dalam instansi SD Muhammadiyah Kota Harjo, tahun 2023-2024, jenjang sekolah SD, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, fase A kelas 2 semester ganjil. Dan pada bab 4, alhamdulillah aku bisa sholat, dan materi pokok adalah azan dengan 4 jam pelajaran, dan ini pada sesi pertemuan 1. Kompetensi awal yaitu dengan capaian pembelajaran di fase A untuk elemen fikih, ya, di sini yang kita ambil dalam elemen fikih, peserta didik dapat mengenal rukun Islam dan syahadatain, ya, dan menerapkan tata cara bersuci, sholat fardu, azan, iqomah, dan dzikir, serta berdoa setelah sholat. Dalam konteks ini, bahwa dalam pertemuan yang kami bahas ini adalah pertemuan perdana, yaitu tentang azan. Nah, ini elemennya fikih. Peserta didik mengenal rukun Islam dan kalimah syahadatain, menerapkan tata cara bersuci, sholat fardu, azan, iqomah, dan zikir, berdoa setelah sholat. Nah, utama pada pertemuan ini adalah tentu pada materi azan. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila yang kita ambil adalah pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pertanyaan pertama kepada Pak Prayitno. Ini Pak. tadi menggunakan teori pembelajaran apa ketika menyusun modul ajar ini? Teori pembelajarannya dengan PBL, Pak. Teori pembelajaran tahu nggak, Pak? Teori pembelajaran. Pernah mendengar behavioristik tidak, Pak? Oh, iya. Baik, Okay. betul. Pernah, Pak. Iya. Ya. Kalimat pemantik yang dipakai dalam pembuatan modul ajar apa tadi, Pak? Sudah pernahkah kalian mengumandangkan azan? Oke. Siapa yang pernah azan gitu, kira-kira begitu ya? Ya, sama. Aduh, dengan modifikasi bahasa, Pak. Dengan bahasa itu bagus itu. Jadi materinya kena nanti. Walaupun nanti kan yang perempuan juga ini ya, menyesuaikan ya. Misalnya menyesuaikan. Kalau yang perempuan di situ hanya kita tanya tentang bacaannya, menyampaikan pernah mendengar dan lain sebagainya. Metode pembelajarannya tadi apa, Pak, dipakai? Metode utama adalah tentu ceramah dulu, Pak. Kemudian dilanjutkan tadi demonstrasi. Ya, di modul ajarnya Pak Suprayitno apa modul ajarnya? Ya, di modul ajar itu demonstrasi dengan metode ceramah, Pak. Dan juga terus kemudian pembelajaran kontekstualnya seperti apa, Pak? Pembelajaran kontekstualnya? Untuk kontekstualnya berharap bahwa dengan adanya pembelajaran ini, bahwa anak-anak nantinya mampu melaksanakan atau mampu azan ini di dalam mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Menarik. Saya rasa cukup, Pak Mufik, monggo. Alhamdulillah Pak Suprayitno masih bisa konsisten dengan apa yang kemarin sudah ditampilkan. Saya hanya mau baca saja. Tadi menggunakan
problem based learning ya. J, Pak. Problem based learning untuk menyampaikan materi apa? Adzan, Pak. Adzan nih. Yeah. Pertanyaan pemantiknya sudah cukup bagus. Lah tadi yang masih lemah di Pak Suprayitno teori belajar. Oh, Jadi baik, Pak. Baik. Yeah. Tadi sedikit kurang memahami, insya Allah kami perbaiki, Pak. Nah, itu nanti dipelajari ulang karena saya yakin salah satu soal dari uji pengetahuan itu bertanya tentang teori belajar. Siap. Oke, Bapak. Kaidahnya bagaimana dan seterusnya. Oke. Karena menggunakan problem based learning. Sekarang saya mau tanya Pak Prayitno ini gimana ngajarkan critical thinking melalui metode tersebut, Pak? Baik. Jadi tadi kan diawali dengan sebuah pertanyaan pemantik tadi ya Pak ya, yaitu pernahkah kalian melantunkan adzan gitu, akhirnya kemudian di situ anak akan membayangkan akan melihat menyampaikan bahwa dirinya kalau sudah pernah adzan berarti dia kemudian bagaimana caranya kemudian bisa mempraktikannya dengan baik. Nah disitulah kemudian itu bagian dari pola berpikir, dari mengamati kemudian merasakan, membayangkan, kemudian sampai dengan mempraktikannya. Begitu, Pak. Oh, iya. Oke. Jadi sudah paham ya. Nah, sekarang saya mau tanya, ciri berpikir tingkat tinggi itu apa, Pak? Critical thinking berarti lebih kepada berpikir yang kritis ya, cepat, baik. Nah, jadi berpikir tingkat tinggi itu kan sebenarnya bisa ditandai dengan melihat taksonomi Bloom. Oh iya. Itu yang C4, C5, C6. Kalau mengandung unsur ini, pasti itu berpikir tingkat tinggi. Misalnya, meminta anak untuk menganalisis. Nah, tadi kan dari penjelasan Pak Suprayitno tadi, sebenarnya kan sudah kelihatan bahwa anak-anak diajak untuk mencermati. Lihat gambar itu Pak, gambar. Nah, itu sebenarnya ketika mengarahkannya benar sudah berpikir tingkat tinggi Pak Suprayitno. Baik Pak, nggih. Karena tadi dari mengamati gambar kemudian diarahkan untuk menyimpulkan karena ada 3 gambar itu. Betul. Ya, terima kasih Pak. Nah, itu termasuk berpikir tingkat tinggi. Jadi kata kuncinya adalah berpikir tingkat tinggi. Menggunakan taksonomi Bloom C4, C5 dan C6. Siap. Berarti menganalisis, membedakan, membandingkan dan seterusnya itu sampai kepada mencipta. Nah, itu adalah berpikir tingkat tinggi. Baik Pak. Nah, sekarang membaca Al-Qur'an Pak sekarang. Nah, itu silakan dibaca yang nomor 6 Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samud aqahum salihah. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Huwa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Nah, itu ada kata solihah. Kok berhenti karena apa Pak? Waqaf lazim ditandai dengan mim di atas. Oke. Baik, ini surat Hud ayat 61 ini silahkan ditulis. Terus kemudian difoto dikirimkan ke saya dan ke Pak Guntur. Langsung ya Pak? Nggih, langsung. Ya. Cukup Pak Guntur dari saya. Ya, terima kasih Pak Mufik. Pak Suprayitno silahkan membuat kalimat penutup.
Terima kasih Bapak Guntur dan Pak Mufik atas waktunya pada kesempatan pagi hari ini yang sudah memfasilitasi kami untuk melaksanakan praktik pada kesempatan pagi hari ini. Banyak ilmu yang kami dapatkan dari praktik ini, mudah-mudahan menjadi kemanfaatan kami di masa depan ketika kami harus dengan proses PPG ini tentu adalah perbaikan untuk kami. Terima kasih. Kami cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.